disampaikan langsung oleh Ibu Dr. Astrid Wijalian di Suhartoko MID dan Pak Dr. Mulis Hotel dan Industri. Kepada Bapak dan Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Tapi perlu kami beritahukan bahwa ada selanjutnya itu cukup penting juga karena untuk memahami modul itu perlu bagaimana strategi kita mencapai cepat. Nah, oleh karena itu saya bersilakan kepada Cantik untuk menyampaikan. Oke, terima kasih Pak Dokter. Oke, teman-teman, jadi kalau saya kasih pertanyaan, angkat tangannya langsung ke depan atau jawab di tempatnya masing-masing. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua, teman-teman, kalian harus berkolaborasi ya. Nanti kalau saya minta tolong teman-teman, tolong kerjasama. Jadi nggak cuma kerja sendiri. Ya, kalau saya masih lihat ada orang yang main handphone, padahal lagi diskusi, itu sangat mengecewakan. Jadi saya mohon, kenapa Pak? Iya, dijual ya Pak ya. Enggak. Jadi di sini benar-benar kalian diskusi kelompok ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai di materi inti, teman-teman, saya ingin memperlihatkan dua video. Yang pertama itu tentang dunia masa depan. Yang kedua nanti masih rahasia. Tapi teman-teman tolong, walaupun ini kelompok, kalian bisa mengutarakan idenya secara individu. Ya, di akhir video pasti ada pertanyaan. Jadi be ready, bersiap. Ya, jangan lagi malu-malu. Karena kalau malu-malu jadi malu-maluin. Ya, oke, siap semuanya. Diperhatikan yang di belakang, kelihatan di sini, kelihatan ya? Belum? Sebelah kiri, siap? Mas MC, semuanya siap ya, satu kelompok ya. Oke, kita perhatikan dulu ada dua video. Nanti kalau saya tanya langsung angkat tangan dan utarakan idenya. Oke, siap? Siap. Oke, silakan Mas Amin minta tolong.
rambut turun. Nggak pakai berlama-lama. 2 orang minta pendapatnya tentang video ini. Silakan angkat tangan. Mbak Bu Ira minta tolong. Wih, saya merinding nih kalau semangatnya kayak begini nih. Oke, As Budi dan yang di belakang satu Mbak Ira. Iya, langsung sebutkan namanya. Tenang ya, yang lain akan ada banyak pertanyaan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asbudi Hud dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Di sini saya ingin menjelaskan bahwa di dalam video itu berisi tentang hidup di era yang sangat-sangat digital, di mana setiap jadwal bahkan setingkat pakaian dan operasi pun kita menggunakan digital. Kita diatur secara digital. Namun selain itu, anak-anak yang sedang menggunakan digital pulang ke rumah dan masih dikontrol dengan orang tua mereka dan melaporkan hal-hal yang mereka lakukan, termasuk pintarnya mereka menggunakan digital. Terima kasih. Tadi betul ya, jadi begitu luar biasanya kemajuan teknologi. Kira-kira mungkin nggak itu terjadi di suatu saat nanti? Mungkin, dan bahkan untuk saat ini sudah loh. Ya, dan sekarang pertanyaannya adalah, are you ready? Apakah kalian siap? Ya, yes, you must be ready ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, apakah kalian menjadi penonton atau bagian dari perubahan itu? Bagian. Oke, yang pertama, tepuk tangan dulu Pak Amin. Ya, yang pastinya yang pertama menjadi seorang mahasiswa bukan mahasiswa biasa pastinya ya. Mahasiswa yang terbaik, yang mau menyiapkan waktunya secara baik dan konsisten ya. Terkadang nih teman-teman ya, pada saat pelatihan ini, semangatnya luar biasa. Sampai seminggu juga, bahkan modul tuh kayaknya dibawa tidur. Saya yakin teman-teman semua yang berada di sini pasti mau jadi orang sukses dan mau berhasil. Niatnya dulu harus, di awal ini harus kencang. Ya, dengan niat yang kencang, insya Allah nih kita di sini, saya, Pak Mo, Bu Lis, Pak Dokter, Pak Direktur, dan juga teman-teman tutor yang lain, dan juga ada Pak Amin di sini. Kita coba bantu, kita support. Sekarang kalian mau berkembang atau tidak itu jadi pilihan kalian sendiri. Oke? Ready untuk video berikutnya? Ready. Nah, tapi syaratnya yang sudah mengutarakan idenya dan pendapatnya tidak boleh lagi ya. Kita kasih kesempatan yang lain. Oke, Pak Amin, minta tolong satu lagi, Pak. Sebutkan 3 orang yang ultra sukses di dalam video itu. Silakan. Siapa mereka? Oke, 1 orang, 1 lagi. Mbak Ira, siapkan Mbak Ira. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi, Mars, pembuatan aplikasi Facebook. Oke, good. Terus, next. Yang kedua, Mark Obama, Oke, siapa tadi ya? mantan Presiden Amerika. Yes, good. Terus, satu lagi. Yang terakhir itu saya tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ade Rizky dari Prodi Akuntansi. Oke. Ya, jadi tadi ada 3 orang di video tadi.
Yang pertama ada Mark Zuckerberg, pendiri Facebook. Yes. Sama yang kedua ada Bill Gates, Bill pendiri Gates. Microsoft. Microsoft, oke. Sama ada Elon Musk juga. Elon Musk, siapakah dia? Belum kenal. Belum kenal, oke, nanti kenalin ya. Oke. Microsoft, kalau teman-teman bikin PowerPoint, kemudian Word gitu ya, kita nulis itu siapa yang punya? Bill Gates. Dan dia termasuk orang terkaya nomor 2. Dan ternyata rata-rata orang terkaya di dunia itu adalah mereka yang memiliki unicorn. Ya, apa itu unicorn? Udah Bu, bukan ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang mega kaya, mirip seperti misalnya aplikasi ya, kayak misalnya Gojek itu juga udah masuk unicorn ya, Tokopedia itu juga unicorn. Jadi basis-basis digital, ya. Oke. Kemudian ini tadi baru orang terkenalnya. Lanjut ya. Apa inti dari video tadi? Yang perempuan, minta 2 orang aja. Nama saya Aziza dari Prodi Sistem Informasi. Yes. Mungkin dari video yang tadi yang kita sudah lihat, itu betapa pentingnya membaca dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kesuksesan, begitu. Oke, tepuk tangan dong. Dulu ketika kuliah di luar pun, saya kebetulan kuliah di Taiwan ya, 9 tahun di luar negeri. Saya hanya ingin memperlihatkan ke teman-teman bahwa memang di Taiwan pun termasuk negara maju ya. Dan itu memang mereka suka sekali baca. Nunggu di bus baca. Kayak orang tipe orang Jepang, nunggu di bus baca. Terus misalnya lagi nunggu jemputan baca. Di mana-mana baca. Karena baca itu adalah sumber informasi. Dan kalau sekarang teman-teman ya kita nggak usah berpatokan juga hanya dengan buku cetak gitu ya. Tapi banyak berita informasi yang kita bisa dapatkan secara online. Tapi balik lagi kita memilih yang benar, yang valid ya, bukan yang hoax. Oke? Nah kemudian tadi juga disebutkan bahwa mereka yang ultra kaya ini mereka nggak sembarangan baca loh teman-teman. Ada buku-buku yang memang mereka rekomendasikan juga. Yang pertama tadi ada yang tahu nggak? Autobiografi. Coba bayangin, mereka baca autobiografi siapa? Orang-orang sukses sebelumnya. Kita cuma mau ngeliatin TikTok orang aja atau kita memang bikin TikTok yang memang bermanfaat gitu ya. Karena sekarang kita nggak bisa melarang, jangan TikTokan gitu ya, jangan Instagraman, nggak bisa. Udah di eranya sekarang. Tapi sekarang kalian change-nya adalah cara berpikirnya. Kita mau jadi apa? Mau hanya ngelihat orang doang atau membuat konten yang positif gitu ya? Oke? Nah, itu belum inti ya, ini baru intinya. Mbak Iro udah dibagiin ya? Oke, sekarang siapa yang membawa modul? Oke, sip ya, sudah punya modulnya ya. Yang nggak bawa modul, lihat temennya. Oke, kita mulai ke Amin. Nah, di sini kan teman-teman tadi sudah mengatur waktu ya bagaimana membaca modul. Sekarang pertanyaannya, modul yang setebal itu kira-kira gimana ya Bu bacanya sebanyak itu gitu ya. Terkadang kita terkantuk-kantuk gitu membacanya saking tebalnya. Saking ngantuk akhirnya dijadiin bantal gitu ya. Nah, ini cepet aja ya, saya informasikan saja. Jadi teman-teman, ketika kita membaca, ada beberapa hal yang ternyata menghambat kita membaca cepat. Yang pertama apa? Vokalisasi. Nah, siapa yang biasa baca buku itu dibaca pakai suara? Angkat tangan. Oke, ternyata itu memperlambat. Ya. Kemudian yang kedua, gerakan bibir, misalnya pada suatu hari. Itu ternyata memperlambat juga. Ya. Kemudian yang ketiga, gerakan kepala. Misalnya itu kan satu paragraf ya, kita begini-begini. Ternyata memperlambat juga. Ya, kemudian next menunjuk. Ternyata menggunakan telunjuk untuk membaca itu pun memperlambat. Oke, regresi. Apa itu regresi? Mengulang. Nah ini biasanya orang-orang yang nggak fokus nih. Ya, baca. Aduh, apa ya tadi? Balik lagi. Ya, lupa lagi. Balik lagi. Nah jadi memang tentukan waktu juga yang terbaik ya supaya kalian bisa fokus. Dan yang terakhir adalah berteriak dalam hati, baca tapi dalam hati, gitu ya, itu ternyata memperlambat. Nah ini pertanyaan berikutnya, ini cepet aja ya. Nah ada semuanya ini memperlambat, terus gimana caranya? Ada yang tahu? Salah satu indera kita, ada yang apa indera? Yes, good. Pakai mata, tepuk tangan. Jadi pakai mata teman-teman, dari mata turun ke hati. Ketika biasanya orang pasti pakai mata kan, tapi biasanya juga
dan pakai niat pastinya ya. Oke, jadi mata aja yang digerakkan, ya, nggak pakai telunjuk, nggak pakai apa-apa, dan itu ternyata jauh lebih cepat. Ini semua yang kami tuliskan di sini berdasarkan penelitian semua ya. Oke, next Mas Amin. Oke, nah ini kita mulai strateginya ya, namanya SQ3R. Yang pertama adalah survey, yang kedua adalah question, yang ketiga adalah read, baru recite, dan terakhir adalah review. Kemudian tabel. Nah ini teman-teman, apa sih sebenarnya fungsi tabel, grafik, dan yang lainnya? Ada yang tahu? Yes. Dari tadi nih cuma saya nggak pilih-pilih. Apa? Itu memahami objek. Yes, apa? Itu memahami objek di dalam. Memahami objek. Memahami objek. Objek apa? Seperti grafik ini apa? Bertahun-tahun untuk meningkat. Oke. Jadi sebenarnya grafik itu untuk memahami objek. Grafik itu objek. Nah, kira-kira untuk tahu isi dari satu modul itu, misalnya teman-teman buka nih ya, kira-kira baca yang sebelah mananya? Daftar isi. Kan sudah masuk modul. Oh ya, teman-teman harus terbiasa ya. Kalau saya bilang modul, berarti kalau udah buka modul itu berarti bab. Judul modulnya pilih salah satu aja ya. Sorry teman-teman, untuk yang judul modul pilih salah satu. Karena nanti modul itulah yang akan teman-teman baca secara mendalam ya. Satu aja. Jangan lupa ya, modul itu bab. Oke, pilih satu bab aja. Ketika saya bilang stop, stop ya, kita lanjut ke yang lain. Oke, stop. Kita lanjut yang next ya. Oke, kalau tadi kan saya bilang strateginya namanya SQ3R ya. Berarti yang kedua adalah Q atau question. Oke, kalau tadi saya bilang pilih salah satu modul saja. Nah sekarang langkah yang teman-teman lakukan adalah seperti ini. Terkadang ketika kita membaca sesuatu kan pasti ini apa sih gitu ya. Ini tentang apa ya gitu ya. Seringkali pertanyaan itu selalu muncul. Dan ternyata teman-teman itu strategi yang sangat baik. Karena dari pertanyaan itulah akhirnya kita mencari jawabannya dari apa yang kita baca. Oke, sekarang saya kasih waktu 5 menit lagi. 5 pertanyaan dari modul yang kalian pilih. Misal contoh, modul 1 tentang pembelajaran kelas rangkap. Nah, di dalam modul itu kalian coba utarakan 5 pertanyaan. Apakah yang dimaksud pembelajaran kelas rangkap? Bagaimana implementasi pembelajaran kelas rangkap? Siapa yang mengimplementasikan? Jadi 5 ya. Oke, 5 menit dari sekarang. Ini nih, di sini nih, lihatnya. Kalau saya jadi kamu, saya begini. Hah? Question ya, pertanyaan ya. Pilih salah satu aja. Oke. Saya cuma minta 2 kelompok aja, cepet ya. Nggak perlu ditunjuk, maju ke depan. 2 orang, 2 kelompok. 2 kelompok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Taryuni. Saya dari perwakilan kelompok 9 jurusan Sistem Informasi. Nama penulisnya Lasio, Reno Wakandaru, dan Hastangka. Jumlah SKS-nya berjumlah 3 SKS. Jumlah modul ada 9 modul. Judul modul yang kami baca yaitu Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan. Jumlah halamannya ada 15 halaman. Judul-judul kegiatan belajar pada modul yang kami baca yaitu yang pertama, latar belakang kewarganegaraan, yang kedua, hakikat dan kompetensi, dan yang terakhir, landasan ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan. Oke, stop dulu. Berarti di situ kegiatan belajarnya ada berapa? Oke, jadi 1 modul ya. Oke, good. Oke, lanjut, tepuk tangan dong. Sekarang perhatikan, semua member di kelompok itu lihat semua. Nggak ada yang nggak lihat.
Nanti kalau saya tanya judulnya kalian nggak tahu, berarti kalian nggak lihat. Oke? Ya oke, perhatikan. Nah, kalau tadi di modul kita bisa lihat daftar isi untuk melihat atau mengetahui secara umum isi modul. Pertanyaannya, dari bagian manakah di artikel kita bisa melihat gambaran umum? Oke, jangan yang sudah maju, Mbak, yang udah ini udah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi dari Prodi Manajemen. Kita bisa mengetahui rangkuman dari jurnal ini dari artikel ini dari abstrak. Oke, good. Oke nih ya, oke ada 3 ya teman-teman ya. Ada 3 jurnal. Kalau tadi kita sudah survey, kita sudah question. Sekarang kita coba read ya. R yang pertama, read, membaca. Kemudian teman-teman recite atau mengambil hal-hal yang penting. Ini jurnal tentang apa sih? Ini artikel tentang apa sih gitu ya. Nanti bagi tugas ya satu kelompok ya. Apakah itu satu jurnal itu 3 orang atau 4 orang terserah. Tapi teman-teman masukkan ke dalam itu ya. Kan udah dikasih lembarannya di bagian read sama recite. Oke? Dari masing-masing jurnal itu bikin poin-poin pentingnya apa? Ya. Oke, kita kasih waktu 15 aja. Jangan pelan-pelan deh, 15 menit, 10 menit aja ya. 10 menit saja. 10 menit dari sekarang. Silakan. Udah? Merinding ya kalau semangatnya kayak begini. Oke, masing-masing ini mbaknya 2 yang terkait dengan pembelajaran di masa COVID, yang 2 yang mbaknya ini terkait dengan hukum, yang 2 yang satu lagi ini tentang ya UMKM. Oke, beda-beda ya. Oke, monggo silakan. Silakan Mbak. Seiring dengan kemajuan jaksa permasalahan bidang ketenagakerjaan juga bertambah, terlebih jika hal ini dikaitkan pada dimensi lain semisal dimensi ekonomi, sosial maupun politik. Secara terinci, jaminan perlindungan yang diberikan meliputi kebebasan bagi kaum pekerja untuk meningkatkan taraf hidupnya baik secara pribadi maupun keluarganya, mencegah berkurangnya atau hilangnya penghasilan dan daya beli. Pada hakikatnya, program jaminan sosial tenaga kerja dimaksud untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga yang sebagian yang hilang. Bagaimana cara teman-teman menentukan ini adalah bagian penting? Caranya seperti apa tadi? Dia membaca, dilihat apanya? Oh, saya membaca per paragraf atau oh saya begini. Oke, tadi bagaimana caranya Mbak menemukan bagian penting? Atau teman yang lain boleh bantu kok? Yang pertama itu memang membaca secara harus membaca yang pertama. Terus yang kedua kita lihat garis-garis besarnya, misalnya dalam artikel situ kan ada pendahuluan terus terdiri dari apa-apa. Poin-poin itu kita ambil untuk menjurus ke inti dari artikel tersebut. Oke, keren. Ini menutup sesi kita terakhir ini ya. Saya ada 3 hadiah utama. Kalau tadi itu cuma offer ya, apa sih? Bukan offer, Astor ya. Nah yang sekarang saya mau kasih beng-beng lah. Ya, oke. Silakan maju. Saya nggak perlu tunjuk kalian. 5 orang ke depan. Menguraikan 3 artikel sekaligus. Silakan 5 orang. 5 orang. Ayo, 5 orang. Tapi hanya 3 orang ya yang nanti kita kasih hadiah. Ini hadiahnya. Semua tim. Ayo teman-teman. 5 orang. Ayo silakan. 3 artikel sekaligus. Poin-poin pentingnya. Minimal 3 poin ya yang kalian sebutkan. 5 orang. Ayo perempuan. Yang udah maju boleh maju lagi. Ini penutupan, sesi penutupan ini. Dari kelompoknya paling keren nih kayaknya nih. Paling aktif. Oke. Ayo kasih ngomongnya beda kan? Beda. Nah, perlindungan hukum di tenaga kerja ini sebenarnya dia secara internasional, tetapi pada mulanya hubungan antara buruh dan tenaga kerja ini mengalami
satu perbudakan atau ketimpangan dalam jam kerja, upah buruh dan lain sebagainya. Makanya kehadiran negara mengharuskan mengatur persoalan perburuan dan tenaga kerja agar bisa terjadi sinkronisasi antara orang yang bekerja dan majikan, sehingga terhadap perbudakan tuh di situ. Di situ ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 10 Prodi Manajemen. Jadi soal dampak COVID terhadap UMKM itu yang kita pahami adalah soal bagaimana langkah inovasi yang kemudian harus diambil oleh kelompok UMKM dalam menghadapi tantangan COVID-19. Jadi contohnya dari cara penjualan konvensional menuju digitalisasi. Nah, pembelajaran selama COVID untuk ini setelah datanya COVID itu tentunya merubah banyak hal yang kita alami, terutama dalam dunia pendidikan. Yaitu dengan berubahnya metode pembelajaran dari mana yang kita belajar langsung di kelas diubah menjadi pembelajaran online dengan berbagai media, ada classroom, WhatsApp group dan lain sebagainya. Kemudian pemerintah juga membuat kebijakan-kebijakan dengan mengupgrade kebijakan-kebijakan supaya kita bisa menyesuaikan dengan kondisi yang kita alami saat ini. Jadi dengan membatasi pembelajaran dengan tidak belajar langsung di sekolah dan lain sebagainya. Oke. Tepuk tangan dong buat ketiganya. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua.